satu pihak yang lain Paulus mengatakan mereka adalah mutilator. Mutilasi, saudara, itu seperti orang-orang yang memotong-motong orang yang dia bunuh, saudara, mutilasi. Dan satu-satunya kata dipakai dalam perjanjian baru di ayat ini, saudara. Paulus menyebut orang Yahudi, guru-guru palsu itu mutilator. Dengan jelas Paulus langsung membedakan antara mutilator dengan circumcision, saudara. Tindakan dari orang Yahudi, guru-guru palsu itu mendorong jemaat Tuhan itu untuk disunat, saudara. Dan sekarang Paulus dengan tegas mengatakan itu bukan sunat, itu mutilasi, saudara. Ini suatu yang keberanian yang luar biasa. Paulus menyebut kalimat yang sangat keras di sini. Karena apa? Bedanya apa circumcision dengan mutilasi? Circumcision dimulai dari perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan, firman Tuhan, maka manusia lakukan itu. Sehingga circumcision dalam batasan firman Tuhan yang diberikan. Tetapi orang-orang Yahudi, guru-guru palsu ini mulai dengan sunat dulu. Tidak memperhatikan lagi firman Tuhan. Tidak lagi memperhatikan perjanjian Tuhan. Mereka tidak peduli lagi pekerjaan Tuhan, maksud dan rencana Tuhan. Mereka hanya mempedulikan aktivitasnya itu, tindakannya itu, kelakuannya itu. Sehingga kelakuan mereka menyunat, kalau tidak berdasarkan firman Tuhan, Paulus mengatakan itu mutilasi. Sudah tangkap maksudnya? Karena mereka hanya mengandalkan tindakan itu, mereka melakukan itu, mereka kehilangan arah, mereka tidak lagi memahami apa maksud sunat di dalam rencana Tuhan. Mereka tetap hanya melakukan sunat itu sendiri. Pada sunat itu sendiri lepas dari perjanjian Tuhan, lepas dari maksud dan rencana Tuhan. Itu adalah mutilasi. Hanya sekedar tindakan, melakukan tindakan terhadap tubuh manusia, tapi bukan di dalam rencana Tuhan. Maka saudara, dengan kata-kata Paulus yang begitu tegas dan begitu jelas di dalam bagian ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat bagaimana mereka sepatutnya bersikap kepada para penyusup-penyusup itu. Guru-guru palsu yang masuk di dalam jemaat Tuhan. Maka selanjutnya kita bertanya, kalau begitu, bagaimana kita menempatkan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Maka di sini sekali lagi Paulus mengatakan, aku menuliskan surat kepadamu menjadi jalan yang paling aman, jalan yang aman yang Tuhan sediakan. Kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Maka pada ayat yang berikutnya Paulus mengatakan, kita adalah orang yang beribadah kepada Allah. Kita adalah orang yang beribadah kepada Allah. Karena pertama-tama perhatikan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Bukan pertama-tama lakukan apa yang sudah dilakukan. Seperti guru-guru palsu itu. Mereka melakukan sunat, tetapi tidak lagi memahami firman Tuhan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan agama, tapi tidak lagi berdasar firman Tuhan. Mereka melakukan segala tindakan-tindakan mereka yang lepas dari firman. Setiap tindakan yang kita lakukan, termasuk di dalam gereja Tuhan, pelayanan, kalau sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita lihat di dalam konteks Paulus. Dia langsung buka itu. Bukan lagi circumcision, tapi mutilasi. Terjemahan LAI masih sangat sopan, saudara. LAI menerjemahkan penyunat-penyunat yang palsu, saudara. Ya, sepalsu-palsunya masih penyunat, bukan? Ya. Jadi kita masih bisa mengatakan, ya itu hamba-hamba Tuhan yang palsu. Wah, masih bagus itu, saudara. Karena sepalsu-palsunya masih hamba Tuhan, kita balik, bukan? Tapi apa pantas masih disebut hamba Tuhan? Karena dengan istilah itu tidak ada pertobatan berarti. Sebab pertobatan dari palsu ke tidak palsu kadang tidak memerlukan pertobatan, saudara. Tinggal sekedar dirubah performannya, saudara, betul. Tapi kalau dari penjahat kepada hamba Tuhan itu perlu pertobatan, bukan? Dari pencuri kepada hamba Tuhan perlu pertobatan. Tapi kalau dari palsu menjadi asli, tidak perlu pertobatan, saudara. Seringkali kita merasa seperti itu. Karena paling-paling perlu dirubah saja performannya. Karena barang yang palsu tidak perlu pertobatan menjadi barang asli. Malah dia semakin mengaslikan dirinya di dalam kepalsuan, bukan? Karena sudah ada jalan antara palsu ke asli. Jalannya lebih mudah, saudara. Maka waktu saya membaca bagian ayat ini, saudara, tindakan Paulus begitu tegas.
Di dalam surat yang begitu lembut, di dalam surat yang penuh dengan sukacita, Paulus tidak tedeng aling-aling di dalam mengungkapkan apa yang terjadi. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, jikalau pertobatan akan muncul di dalam hidup kita, maka kita harus berani mengatakan segala sesuatu yang tidak lagi berdasarkan firman Tuhan, yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, harus kita kembalikan kepada bahasa yang sebenarnya. Baru di situ ada pertobatan. Seorang yang masih melayani di gereja, tapi sudah berubah menjadi activity, kita tidak bisa sebut itu sebagai pelayanan lagi. Kita hanya bisa sebut sebagai activity, saudara. Kalau dia sudah kehilangan firman Tuhan di dalam hidupnya, tidak gampang, saudara. Kita hanya menyebut dia penyanyi, tidak lagi kita sebut sing to the Lord, bukan? Kalau dia sudah kehilangan arah hidup pelayanannya, karena dia tetap mengikut menyanyi, tapi kehilangan kesukaan yang dari Tuhan, kehilangan hidup yang Tuhan berikan. Tidak pantas kita disebut pengkhotbah kalau yang kita sampaikan bukan lagi firman Tuhan. Mungkin lebih disebut penceramah kali ya, atau mungkin motivator, atau mungkin apa, saudara. Kenapa kita tidak berani kembali kepada kata-kata yang lebih dekat, lebih asli daripada yang sebenarnya?